Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gary di channel saya Gary Viryadama. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview senar dari ini Haiqua, yaitu ISO 66 ya. Di raket Yonex Voltrix 10DG, tarikannya 24 lbs, 2 simpul mesin digital. Kita bahas dulu untuk spek dari senarnya. Jadi senar ISO 66 ini sesuai namanya ISO 66, dia ada di diameter 0,66 mm. Jadi kurang lebih sama dengan yang kemarin di review juga FS66 dan juga Yonex BG66. Jadi di sini nggak dicantumin sih ya feel-nya itu maksudnya dia tuh karakter feel-nya itu seperti apa nggak dicantumin di di pack-nya juga. Tapi yang saya rasakan senar ini sama dengan BG66 dan sejenisnya senar 0,66 yaitu ada di medium feeling. Nah untuk lebih lanjutnya lagi kita langsung tes aja senar ini dan juga raketnya ya. Sekali lagi objektif karena tergantung raket juga. Kali ini di raket 10DG senar Haiqua ISO 66. Kita tes di lapangan. Review senar Haiqua ISO 66. Haiqua ISO 66 tarikan 24 lbs, tarikan 2 simpul mesin digital di raket Voltrix 10DG Yonex. Jadi beda kan ya.
Oke, jadi kita langsung ulas saja senar Haiqua ISO 66 ya. Pertama, harganya itu murah meriah, yaitu 56.000 ya. Di Bali 56.000 udah termasuk masang, ongkos masang. Jadi dia lebih murah dibandingkan FS66 dari Victor, apalagi dengan BG66 juga dia terpaut jauh banget, hampir 2 kali lipat. Jadi sangat murah, ramah di kantong. Nah, kita langsung ulas saja. Sebelumnya saya udah menggunakannya itu kurang lebih selama 2 minggu ya. Dalam permainan juga saya gunakan, tapi memang nggak terlalu sering juga. Dalam permainan, dalam bola-bola lob dan smash dan kontrol juga saya coba. Nah, kita bandingin pengalaman saya dan klaim dari Haiqua sendiri. Jadi yang pertama hitting sound. Hitting sound klaim dari Haiqua itu ada dari 0 dari 10 dia ada di 8. Jadi yang ini ya. Jadi dia klaimnya ada di 8. Sedangkan setelah saya mencobanya, hitting soundnya saya tidak setuju juga. Dia lebih rendah kalau menurut saya. Dia ada di poin 7 untuk hitting soundnya. Jadi kurang keluar ya suaranya itu kalau saya perhatiin. Dia keluarnya kalau di bola-bola attacking aja, misalkan kayak smash ataupun lob. Kalau bola-bola seperti drive ataupun backhand clear kurang keluar. Jadi menurut saya hitting soundnya agak kurang ya. Dia di poin 7 aja. Kemudian kita ke poin berikutnya, yaitu repulsion atau daya pantulnya. Nah, daya pantulnya klaim dari Haiqua ISO 66 ini ada di 9. Yang ini teman-teman, dia ada di 9 klaimnya. Nah, kalau setelah saya menggunakannya, pengalaman saya malahan jauh ya. Menurut saya dia ada di poin 7 untuk repulsionnya. Saya nggak terlalu merasakan repulsion yang tinggi di senar ini ya. Agak kurang dibandingkan rival-rivalnya yang sama-sama di diameter 0,66. Jadi menurut saya ini kurang banget, dia ada di poin 7. Terasa banget kalau kita ngambil kayak bola backhand clear, lob, itu terasa banget daya pantulnya agak kurang ya kalau dibandingin rival-rivalnya. Kalau untuk ukuran smash sih agak susah ya kita melihat repulsionnya kayak seperti apa, lebih ke power soalnya. Jadi menurut saya sekali lagi repulsionnya ada di poin 7, sedangkan klaimnya ada di poin 9. Kemudian shock absorptionnya, di sini Haiqua sadar diri ya, dia mengklaimnya di poin 7. Jadi kalau menurut saya malahan shock absorptionnya senar ini lebih rendah lagi, satu tingkat, ada di poin 6. Hanya saja memang terbantu oleh raketnya ya, yang saya rasakan terbantu oleh raket. Kemudian kita beralih ke poin berikutnya, yaitu durability atau ketahanan dari senar ini. Ini kurang lebih dari pertama kali nyenarin udah hampir sebulan ya, 3 minggu lebih. Saya juga pasti pakai senar ini, meskipun nggak terlalu sering, tapi selalu saya pakai setiap saya main ya. Dan klaimnya dari Haiqua ISO 66, dia mengklaim di poin 8, jadi cukup tahan. Dan memang ini terbukti ya. Jadi selama 3 minggu pun saya sering melakukan bola-bola slice juga, atau bola-bola potong, dia masih tahan. Dan memang banyak teman-teman juga yang menggunakan ISO 66, nggak terlalu banyak sih, ada 3-4 orang. Dia juga merasakan pengalaman kalau senar ini lumayan tahan durability-nya, jadi nggak gampang putus juga, termasuk tergolong agak tahan untuk senar
dengan ukuran 0,66 mm. Jadi saya juga sependapat, dia ada di poin 8. Saya juga setuju dengan poin 8 klaim dari Haiqua. Kemudian untuk kontrolnya Haiqua mengklaim di poin 9. Sekali lagi saya tidak setuju, saya malah ada satu tingkat di bawah dia, di bawah klaimnya, yaitu di poin 8 kalau menurut saya kontrolnya ya. Sedikit saya menjelaskan bahwa sekali lagi objektif karena ada pengaruh dari raket juga ya. Tapi sebelumnya 10DG ini saya kasih senar BG65, ada catatan penting, maksudnya sebagai gambaran aja. Waktu saya masih pakai BG65, untuk mengambil pukulan backhand clear itu nyaman banget ya. Tarikannya memang lebih tinggi, 26 lbs waktu itu. Ini kan di 24 lbs. Nah, di BG65 itu saya merasakan kenyamanan waktu melakukan backhand clear. Kalau di senar ISO ini, ditarikan 24 lbs ini, agak keteteran ya untuk melakukan backhand clear. Jadi bolanya itu kurang nyampe ke baseline. Memang ada karakter dari raket juga, dan memang perbedaan di diameter, merek, harga, dan juga di ketebalan dari senarnya itu sendiri ya. Kita bandingkan dengan BG65 karena sebelumnya saya menggunakan BG65 juga. Jadi memang agak keteteran saya melakukan backhand clear di raket ini menggunakan senar ISO 66 dengan tarikan 24 lbs. Memang di sini tertera ya di packnya ini, kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada maksimumnya, maksimum tensionnya itu sampai 40 lbs. Kemudian di sini ditera ada tulisannya maksimum performance. Jadi performa terbaik senar ini kalau ditarik di angka sekian. Di sini tertulisnya di 28 sampai 30 lbs. Nah, jadi memang ini agak jauh, saya tarik 24 lbs. Nanti kalau udah putus kita coba lagi ditarikan 28 atau 30 lbs. Apakah benar sesuai dengan klaimnya ISO ini? Nah, jadi memang karakter senar 0,66 mm itu memang pada umumnya seperti itu ya. Dia itu untuk kontrol all round, lebih ke all round. Jadi untuk smash pun dia lumayan, untuk defense pun dia enak karena senar-senar 0,66 itu lebih menonjolkan repulsionnya. Jadi dia pantulnya itu lebih diutamakan. Jadi senar-senar ini senar-senar all round. Beda dengan BG65 sebagai gambaran, dia lebih ke power. Jadi untuk smash tuh enak banget. Tapi untuk bola-bola kontrol memang kurang banget, apalagi netting. Itu akan kesusahan kita ya, feel-nya beda banget. Jadi benar-benar kalau netting itu pakai senar BG65 itu kita harus agak sedikit kalau biasanya kita hanya naruh begini aja di bola senar dengan menggunakan senar yang 0,66 mm, kalau BG65 0,7 mm kita harus agak sedikit dorong ya, baru dia nanti lewat. Kalau nggak akan lewat. Jadi itu sih karakternya, untuk sebagai gambaran aja. Jadi overall skornya saya kasih nilai untuk ISO 66 dengan harga yang relatif murah. Saya berikan di skor 7 ya. Jadi kalau untuk harga 56.000 dengan apa yang diberikan, saya rasa worth it juga untuk dicoba kalau pas kita lagi nggak ada uang juga ya. Karena cukup jauh harganya dibandingkan senar yang paling laris, yaitu BG66 dari Yonex. Hampir 2 kali lipatnya. Dan ketahanannya pun saya harus diakui sebagai keunggulan adalah ini lebih tahan dibandingkan BG66. Cepat putusnya itu loh. BG66 memang tergolong cepat putus ya, durability-nya agak kurang. Lama banget ya saya nggak ngupload lagi, nggak ngepost lagi, hampir 2 minggu karena lagi mengikuti turnamen intern di PB saya sendiri, di kalangan intern ya, di teman-teman lagi ngikutin turnamen. Nah, selama turnamen ini saya menggunakan 2 raket ganti-gantian. Apa aja, yaitu ini Astrok 68D dari Yonex, kemudian sama Li-Ning SS88. Nah, sialnya Astroknya putus ya. Nah, jadi saya ngajak teman-teman untuk kalau ada request mau nyenarin di senar, pakai senar apa di raket Astrok ini, nanti kita review juga. Terus ditarikan berapa, nanti yang paling banyak mungkin pollingnya saya lihat di kolom komentar, nanti kita senarin senar tersebut. Jadi kalau teman-teman ada request, mumpung ini ada Astroknya ini putus mau disenarin kan, nanti mungkin saya tunggu kurang lebih seminggu ya. Berarti minggu depan dari sekarang saya upload ini video ini,
Minggu depan nanti saya senarin. Nanti saya lihat di komentar teman-teman requestnya senar apa, tarikannya berapa gitu ya. Nanti kita kalau memang senar itu ada umum gitu kan. Kadang-kadang ada juga teman-teman request senar yang sebenarnya kurang umum juga. Kadang-kadang suka nggak ada kalau di sini. Nah jadi saya ngajak teman-teman untuk nge-request senar apa yang mau disenarin di raket Astrok ini, nanti kita review. Tarikannya juga berapa. Oke. Jadi segitu aja video kita review senar ISO 66. Sekali lagi penilaian objektif ya, tergantung dari tarikan juga dan juga dari raketnya juga. Itu sangat berpengaruh. Lain raket, lain tarikan akan lain juga nanti hasilnya. Mungkin memang nggak berbeda jauh ya, tapi paling nggak itu sebagai gambaran aja. Bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan subscribe, aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan update dari video kita mengenai bulu tangkis ya. Jangan lupa like dan komen juga kalau ada sharing ataupun pertanyaan. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di video selanjutnya.